هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para habaib dan para alim ulama dan orang-orang tuha kampung kita dan juga orang-orang yang mengurus atau pengurus daripada masjid kita ini. Masjid apa pentah yang bawang ni karena Masjid At-Taubah. Allah yaqbal taubatana insyaallah. Dan juga ulun sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ardiansyah dan yang lain-lainnya pian juga yang telah mengundang ulun ke sini, dan mudah-mudahan pengajian kita ini pengajian yang mustamirrah, yang diberkatai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita alhamdulillah duduk di majelis seperti ini imbah subuh ni jarang pengajian rajin. Apalagi banyak nang ini banyak kalau dihitung nih kampung sudah nang ini banyak lah. Di dalam hadis diriwayatkan barang siapa yang sembahyang isya berjamaah maka pahalanya sepertinya menunaikan daripada beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah maka inya itu mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah semalaman. Jadi alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang kanal, yang kada uyuh menggawinya. Dan ini kada kerasaan. Yang tahu, yang kada tahu, tapi tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lembaran kita bahwasanya kita orang yang menghidupkan malam atau orang yang beribadah semalaman. Jadi alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga di dalam hadis diriwayatkan barang siapa yang setelah sembahyang subuh sampai waktu isyraq inya duduk di masjid itu kada bergerak dan terus membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inya akan diberikan pahala yang mana pahala itu sama atau seperti orang yang berhaji dan berumrah tamah, kata Rasulullah, tamah, yaitu adalah haji dan umrah yang sempurna. Jadi alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah hari ini juga adalah kata orang tu adalah ini bisa dikatakan adalah majelis dzikir dan juga adalah majelis ilmu, yang mana dikatakan bahwasanya majelis dzikir dan majelis ilmu itu sudah tahu sudah raudhatun min riyadil jannah la yaqdu qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini kanal nih wa dzakarahumullahu fi man indah, yang mana dikatakan barang siapa yang hadir di majelis ta'lim seperti ini. Kita sekira cepat aja kalau ada nang tele-tele jurang tu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat khusus. Nah kayak kita juga yang model contoh kayak buan polisi itu atau peribahasa negara ada kada mempunyai aparat khusus atau intelijen khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai malaikat intelijen yang mana mereka itu tuh gawiannya adalah memperhatikan kampung. Apakah kampung itu ada bermajlisan kah atau kadakah? Apakah kampung itu hidup dengan ilmu agama kah kadakah? Apakah kampung itu hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kah kadakah? Jadi itu tuh gawian buan itu banyak kada kampung nang kada majelis ta'lim. Banyak kada kampung yang kada majelis zikir, banyak. Tetapi banyakkah orang yang mempunyai di kampung itu majelis ilmu atau majelis zikir? Mungkin kalau kita pakai data mungkin lebih banyak kadadanya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempunyai intelijen itu tuh sehingga mereka tadi itu apabila ada orang yang hadir seperti majelis seperti ini, makanya akan duduk sampai tuntung. Imbah tuntung kena hanyarnya hanyarnya naik ke atas langit sana.
Hanyar kan toh di dalam hadis itu diriwayatkan bahwasanya ditakuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana bubuhan ikam? Ujar bubuhannya toh ulun dari hamba pian yang di bumi, peribahasanya di pantai hambawang di masjid atau kenapa artinya? Kenapa digawe di situ kalau bahasa kita tah? Artinya ulun artinya hadir daripada majlis taklim di situ tuh. Enggak. Jadi jasidin ku tahu, masya Allah, alhamdulillah. Artinya apa digawe bubuhan itu? Artinya bubuhan itu gawian itu 3 macam aja. Kenapa jadi disebut 3 macam ini? Karena memang 3 macam ini adalah pokok daripada kita di dunia ini, yaitu adalah meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Imbah itu kita berlindung daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala seberataan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang hadir di situ tuh orangnya kada besing haja. Dalam artian kita itu udah hendak ke masjid kita hendak bebersih WC bener atau bebersih apa ngaranna karpet bener tapi nyompat ju duduk, inya pun mendapat apa? Inya pun mendapat daripada hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi alhamdulillah. Dan ini juga majelis ilmu ini salah satu daripada kehebatan majelis ilmu, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disuruh untuk meminta sesuatu berlebih-lebihan kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintalah akan aku apa? Yaitu adalah ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meminta, peribahasanya apa? Memperbanyak salat atau memperbanyak ibadah atau memperbanyak harta atau memperbanyak umat dan lain-lain. Kada disuruh aja, itu cuman disuruh secara khusus di dalam Al-Qur'an untuk meminta lebih, yaitu adalah cuman ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan juga salah satu kelebihan daripada ilmu itu yaitu adalah apa? Sayyidina Adam itu kenapa jadi dimuliakan begitu besarnya sehingga para malaikat disuruh sujud? Itu adalah karena Sayyidina Adam itu mempunyai kelebihan berupa ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Adam dan juga cucu-cucunya kelebihan, yaitu berupa adalah ilmu. Jadi ilmu agama ini sangat penting, sehingga kata Syekh Muhammad Awamah di sini jersidin kan toh. Nah, artinya inilah sir kenapa jadi malaikat tuh sampai wahin itu ada nang turun terus ke majelis ilmu itu atau ke majelis zikir itu, karena ada hubungan antara Nabi Allah Adam ketika malaikat disuruh sujud dan sekarang ini ketika kita menuntut ilmu ini. Jadi mulai dari dahulu bubuhannya menghormati manusia ini bukan karena kita mempunyai kepala atau tangan, atau karena kita kuat atau karena kita sugih. Kada. Kalau ganal malaikat jauh pada Nabi Allah Adam itu. Kita ini 2 butingnya tangan. Di dalam riwayat bahwasanya Sayyidina Jibril itu berapa ratus bisi sayap. Jadi dilebihkan manusia ini daripada yang lain itu, kata Al-Habib Umar bin Hafid, karena ada di situ sir. Yang mana sir itu tuh adalah dia itu mempunyai kemampuan untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu jar Imam Ibnu Abbas bahwasanya makna liya'budun ini ay liya'rifun, yaitu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, yaitu adalah untuk apa? Untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasad kita ini di apa ngarannya kalau jar kita atau modern toh diolah sedemikian rupa tuh. Nah, sekira kau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau jar kita ini tuh apa ngarannya bubuhan nang insinyur tuh rajan. Ketika bolah sesuatu berarti dipikirkannya seberataannya. Kalau peribahasanya di laptop tuh ada prosesornya, ada ininya, sekira kau membaca data. Ya kalau HP peribahasanya ada ininya, ada itunya, udah sekira kau
menelpon. Jadi manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibikin sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Yaitu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, biar kawa mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ini diciptakan ada ngarannya hati, ada ngarannya akal. Jadi kebalikan keduanya itu, ada ngarannya nafsu, ada ngarannya hawa. Jadi jar ulama kan toh, apakah semua ini satu ataukah berbeda-beda? Khilaf bainal ulama di situ, apakah ini empat ini masing-masing mempunyai, ibarat jar kita tuh mempunyai alatnya kah atau kadakah? Bagi sebahagian mengatakan bahwasanya itu satu, sebahagian mengatakan bahwasanya itu berbeda-beda. Cuman khilaf lafzi. Tapi pada kenyataannya memang ada keempatnya itu. Enggak. Jadi manusia ini sebetulnya yang paling mulia di kita ini bukanlah tangan kita atau mata kita atau jawarih kita. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kita ini adalah hati kita. Maka dari itu dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayah wa a'malikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang dinilai sidin dari kita nih. Kalau kamu berbahasa fitness 4 kali 5 kali seminggu udah nah otot mulai itu artinya muha berbahasa bersih, janggut atau binanang kada berjanggut atau berjanggut. Peribahasanya atau hidung nampi nabo operasi binanang mancong-mancong. Itukah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan kita ini? Ataukah yang dinilai sidin adalah hati itu? Yang mana kena hati itu diibaratkan oleh Allah, oleh Al Habib Umar di dalam kitab sidin Al-Mamlakatul Qulub, Al-Mamlakatul Qulub wal A'dha atau Mamlakatul Qalb wal A'dha, yaitu dah diibaratkan bahwasanya diri kita ini seperti kerajaan sebujurnya. Jadi setiap kita ini mempunyai kerajaan yang mana rajanya itu adalah hati. Kemudian inya itu kena mempunyai daripada menteri-menteri dan orang-orang yang membantuinya, disebutkan oleh Imam Ghazali di sana di dalam Ihya ada aja di situ, yang mana intinya yang memerintah daripada kita semua ini adalah hati. Kemudian kena anggota badan kita ini adalah untuk membantu daripada keinginan raja tadi itu. Jadi hendaknya kita ini pada hakikatnya adalah mempunyai apa? Negara sendiri. Jadi kitalah yang mengatur negara kita. Bagaimana negara kita ini menurut hendak kita atur, hendak jadi orang sugih, pegawai, hendak biar bahasanya bini banyak, maka ini, hendak peribahasa usaha ini, maka ini, hendak ini, maka ini, hendak ini, maka ini. Tetapi yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah hendaknya ma'rifatullah. Maka dari itu hadis innamal a'malu binniyat itu dikatakan ulama yaitu adalah sepertiga ilmu. Kenapa jadi hadis innamal a'malu binniyat itu sepertiga ilmu? Padahal innamal a'malu binniyat. Karena niat itu tuh mahalluhu al-qalb. Itu adalah tempatnya daripada niat itu adalah hati kita. Sepertiga yang lainnya adalah apa? Amal jawarih kita atau amal kita suara kita nih, sembahyang, puasa, berzakat, itu untuk amal yang secara zahir. Hanya kena amal sepertiga yang lain adalah amalul lisan, membaca Al-Quran, bersalawat, itu berzikir dan lain-lainnya. Jadi sepertiga ilmu itu adalah ilmu al-qalb. Jadi alhamdulillah kita di majelis-majelis seperti inilah kita untuk menjadikan hati kita itu menjadi peribahasa itu kecucukannya. Hati kita kayak apa hidup punya kata kecucukan kayak kan yang pakai kipas angin kemana tuh mencucuk tuh ada listrik kelak. Nah jadi kalau orang lah kada ketujuh di majelis taklim itu otomatis pian muha kan hirang dilihat pina masam hirang tuh karena hatinya tadi itu kada bercucuk lagi ke kecucukan tuh sehingga bersambung ke PLN peribahasanya atau ke listrik yang mana menjadikan hatinya tadi hidup. Maka apabila hatinya tadi sudah tercucuk di majelis taklim, maka kena akan nyaman kena peribahasa jadi kita tuh kayak apa ngarannya channel itu masukkan kena channel takwa,
channel sabar, channel syukur, channel mahabbah, channel ini, channel itu kita masukkan di hatinya. Nah ini kayak hendak masukkan model kayak itu muninya aja di rumah aja. Orang ini peribahasa goreng, orang ini sibuk berusaha, orang ini kita kadang menyuruh jodoh 24 jam apa ngarannya bermajlisan atau peribahasanya nang ke majlis ilmu. Cuman paling kadang kita mempunyai sebulan sekali atau seminggu sekali atau beberapa hari sekali ada majlis ilmu tempat kita untuk mencucuk daripada hati kita tadi itu sekira bersambung lawan ma'rifatullah tadi itu. Enggih. Barang guys itu banyak tuan guru ada guru fulan, ada habib fulan, ada apa sarah aja situ. Itu seberatan tuh tempat ces seberatan gasan kita mences daripada itu tadi sehingga channel-channel takwa kita dan mahabbah kita tadi itu akan timbul, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggih, itu merupakan sekelumit daripada fadail ilm dan fadail qalb. Yang mana qalb itu apabila sudah kita paham maka kenainya itu bersambung dengan jawareh kita, maka pian kayak ini harus jauh-jauh. Adalah orang langsung berusaha, langsung di masjid nah, tang ada di masjid aja, atau tang ada bola toko aja ada kada. Pasti sebelum bola toko atau ke masjid itu ada pikiran dulu. Artinya aku nah hendak bola toko di pantai situ nah, di simpang 3 di sana nah, ada kadang ada pemikiran dulu. Nah itulah mereka bubuhan akal lawan bubuhan hati tadi itu, sehingga inya mengatur sebelum inya masuk ke sesuatu tuh ada aturannya dulu, ada nang dipikirakannya dulu. Karena tuh berbeda-beda kena ahlil uqul, ahlil qulub. Begitu juga hawa nafsu kena. Hawa nafsu tuh nggak itu juga tuh, yang mana apabila peribahasa jar kita tuh pemberontak. Kalau bisa dikatakan bilang tuh negara kan tuh ada presidennya kalau, tapi presidennya kalau dikuasai oleh pemberontak ada apa juga? Pemberontak banyak. Jadi yang bubuhan pemberontak tuh ya hawa nafsu. Nafsu lawan hawa nafsu lawan siapa? Lawan iblis tuh. Jadi bilanya bubuhan itu sudah memberontak dan inya kawa mengalahkan daripada raja tadi itu, maka raja tadi umpat dengan orang pemberontak tadi. Jar pemberontak artinya bapak kamu situ. Aduh sah artinya usah ditangi. Baik kita di sini artinya kita bolah ini artinya kita hendak ini bapak membangun masjid artinya bapak kamu bangun masjid, rumah juga untuk bangun lagi. Wah itu ada itu. Naik haji artinya bapak naik haji modal aja artinya banyak utang lagi. Itu bubuhan pemberontak tadi. Jadi hati-hati kita ini harus kita sadarkan diri kita. Artinya menguasai diri kita nih pemberontak kah atau raja yang sesungguhnya kah? Bilanya menguasainya pemberontak, maka hendaknya mulai ini kita beristighfar, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan pemberontak tadi itu. Sehingga apa? Sehingga nyaman karena kerajaannya itu bersih daripada pemberontak. Enggih. Sampai kada sudah gerak sampai jam berapa orang tadi itu? Lawas ini. Kalau untuk itu ingat juga enggih kita sudah cukup ya kita membahas masalah itu. Kita membahas masalah fikih karena guru tadi itu hendak kita membaca fikih. Enggih. Kada langsung baca fikih coba kita. Jadi kita ini nih alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu lagi untuk memperbaiki daripada kerajaan kita tadi itu. Jadi salah satu kerajaan kita ini yang perlu kita perbaiki adalah hubungan antara kerajaan ini lawan anak buah. Menyeraja kada bisa anak buah enggak ya, Pak? Percuma ya kalau juga. Nah, jadi kan toh ilmu fikih ini seakan-akan adalah memperkuat antara hubungan raja lawan hubungan anak buahnya. Lawan mantri, peribahasanya lawan nang pembakal, lawan ketua RT, ya nenek, ya bubuhan lisan, bubuhan mata, bubuhan tangan, bubuhan batis, enggih. Jadi kan toh mazhab kita ini alhamdulillah bermadhab Syafi'i, yang mana dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sebenarnya banyak daripada madhab itu, tetapi yang sampai di kita pelajaran artinya dari guru ke guru sampai ke Imam Syafi'i. Ada juga guru ke guru sampai ke Imam Abu Hanifah. Guru ke guru sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal.
guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru sampai ke Imam Malik. Jadi orang bertanya, artinya kenapa kamu 4 madhab ini, madhab itu? Jawabannya mudah. Ikam tuh belajar di mana? Jadi kata kita ini nih, ngaran belajar itu lawan guru. Jadi guruku tadi itu adalah orang-orang yang bermadhab itu, sehingga ini bukan hanya ilmu Syafi'i sendiri, tetapi ilmu ummah, yaitu adalah ilmu daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Imam Syafi'i banyak mempunyai daripada anak murid sidin banyak mempunyai anak murid, sampai ke zaman kita bahkan ta'lifatul kutub kada habisan orang-orang yang mengarang kitab, baik itu di madhab Syafi'i atau di madhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Pian kalau ke Pakistan sana, orang dulu waktu di Pakistan kan ada madhab Syafi'i di sana, karena orang di sana tuh belajar sudah itu dari guru ke guru, dari ke guru ke guru, itu ada pakai madhab Imam Abu Hanifah. Sehingga pian namun yang mencari madhab Imam Syafi'i di sana berarti orang-orang Indonesia aja tuh di sana, orang Indonesia yang sekolah di sana. Jadi penting itu tuh, kita tuh model mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Artinya ada ya, artinya Quran lawan sunnah, bujur aja ada. Tetapi siapa yang memberikan pemahaman daripada Quran dan sunnah itu? Apakah ente nang kada tahu nahwu sorab nenek, nang kada tahu mantik, balaghah dan lain-lain, apalagi usul dan lain-lainnya? Kira-kira bagus mana kita nelah modelan tah kalau berobat lawan dokter kampung nang kada sekolah sampai macam, lawan peribahasanya spesialis yang mempunyai yayasan atau lembaga yang sangat kuat. Umpat mana kira-kira kalau kita berobat ya nih? Berobat nih jangan nang berobat nasari semaan aja. Obat peribahasa sakit jantung. Kita ini sebenarnya umat kita sekarang ini sakit jantung. Jadi entah sakit jantung kita ini siapa nama obatinya? Apakah klinik yang luar biasa ganal tadi itu, ataukah cuma dokter-dokter mantri kampung aja kah? Jadi kita ini memerlukan daripada klinik atau nang yayasan atau nang anu tadi itu, sehingga apa? Kita ini cepat berobat tuh, cepat sembuh. Nah, jadi para madhahibil arba'ah itu mempunyai itu tuh, mempunyai klinik atau apa tadi tuh, selain yayasan, lembaga, yang mana lembaganya itu adalah lembaga memahami Quran dan memahami hadis. Enggak, yang mana sehingga kita ini nyaman membaca. Artinya arkan sembahyang sekian, syarat sembahyang sekian, wudunya sekian. Kalau ditakuni aja, negara-negara bolongnya apa bahasanya? Ikam menyambat sekian arkanul apa karena arkanus shalah, mana dalilnya? Kada tahu kita. Ya kalau karena banyak daripada hadis-hadis itu muta'aridat atau kemudian saling menyalahi kadang-kadang, sehingga ulama kena mempunyai tim khusus atau mempunyai daripada nang lembaga-lembaga tadi itu untuk apa? Untuk inya tadi itu meneliti daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneliti daripada apa? Daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini nyaman beribadah tapi kau sambil berusaha. Ya kada? Pian amunnya pacangan mencari dari Quran dan sunnahnya sorangan, maka pian 24 jam lawan Quran lawan hadis saja. Hendak apa kena murajaah dulu, artinya murajaah Sunan Tirmizi dulu. Kena murajaah Sahih Bukhari dulu. Apabila beusahanya? Karena kawah berusaha lagi sudah. Jadi ini adalah lembaga untuk memudahkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lembaganya itu sudah terbukti ribuan tahun. Karena Imam Syafi'i meninggal tahun sekitar 200 Hijri. Sekarang sudah 1400 kalau kita nih. 1200 tahun sudah lembaga itu hidup. Ayo, yang mana lembaga itu tuh hidup di mana? Di otak dan hati orang-orang muslimin. Kalau lembaga pian sebagai cuman nang tempat nang ini hancur. Tahun lah kira-kira 1200 tahun. Pantai Hambawang kan kira-kira 1200 tahun, namun ada lagi. Jadi intinya itu tah. Jadi Al-Imam Syafi'i, nggih, siapakah Imam Syafi'i atau pencetus daripada lembaga kita ini nih. Nah, Imam Syafi'i ini jersidin adalah siapa? Ngaran sidin adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang mana sidin ini nih nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah alaihi wasallam di kai sidin. Yaitu adalah di kai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdi Manaf.
Enggak. Jadi Sayyidina Imam Syafi'i ini lahir di Gaza. Tahu Gaza kan lah? Siapa yang tahu Gaza zaman ini? Palestina, yang tempat tuh ini itu adalah penjara terbesar di dunia. Gaza itu penjara. Kenapa jadi penjara? Biar lihat aja. Nah, sekelilingan itu tuh di apa ngarannya jadi kita tuh? Di apa ngarannya? Di pagar. Pagarnya kan tinggian. Bahkan kada gampangannya pagarnya tuh. Jadi itu adalah penjara hidup yang mana sakampungan di penjara bubuhan orang Israel. La ilaha illallah. Kadakawa orang keluar masuk bebas di situ. Bantuan-bantuan kadakawa keluar masuk bebas di situ. Disitulah Al-Imam Syafi'i lahir di kampung yang akan selalu dikenang oleh umat Islam seberataan, yaitu adalah Gaza. Itu tak? Enggak. Kemudian Sidin setelah lahir di Gaza, kadalawas setelah itu dibawa oleh Mama Sidin ke Mekah. Orang dahulu itu biasanya kalau naik haji biasanya membawa anak bini atau membawa anak. Sidinnya yatim sudah entah. Mau bang udah kayak ini berbahasa dia anak dia udah acil dia udah anu aja. Jadi ketika kuitan Sidin berhaji dibawalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Enggak. Kemudian Sidin menuntut ilmu di sana, yang mana Syekh Sidin di Mekah sana ketika Sidin halus adalah Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji, mufti Mekah. Jadi Sidin tuh sudah umur masih 60-an tahun sudah belajar lawan bubuhan mufti. Apa kada hebat? Orang hebat itu tuh bukan karena kitab dijual di mana-mana. Tetapi orang hebat itu apabila mempunyai guru yang hebat. Karena sudah melanglang buana orang. Jadi kalau sudah orang mempunyai guru yang hebat, maka ini nyaman sekolah. Peribahasanya kalau peribahasanya ini diumpamakan adalah bahrul ilm atau lautan ilmu, maka nahkoda yang terbaik itu tuh adalah bukan kitab. Kitab ini cuma sebagai peta. Tetapi siapa yang menyupir daripada kapal itu. Nah, jadi kapal ini nih kita memerlukan guru yang hebat-hebat. Jangan guru yang kada jelas. Akhirnya gurunya kan sudah pengoler sembahyang. Nah, pada ada sembahyangan lagi sudah. Dasar koler daripada sembahyang. Enggih. Oh, kakak itu tuh harus dikisahkan kan. Terus lagi. Enggih. Sampai Sidin umur 12 tahun, enggih. Akhirnya Sidin apa? Jadi Sidin ini umur sekitar 7 atau 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an lah. Jadi orang itu kalau mau hebat itu tuh dari halus itu sudah hafal Al-Quran. Oh ini gair waktu mana? Ingatakan jalan kena berapa menit lagi bro? Iya kan nyaman, apa kan nyaman dia? Enggak apa namanya? Orang gawian orang sebab HP sebiginya tinggal nang ada. Enggak sedikit aja lagi. Intinya nang ini artinya Imam Syafi'i itu dari halus sudah hafal Al-Quran. Banyak kayak kalau baca Al-Quran kita lambat pulang sama berapa jam pulang. Terus ya sudah. Imbah itu pulang entah Sidin ini nih. Umur 9 tahun menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wahine umur 18 17 hanya belajar jurmiyah. Hanya belajar jurmiyah. Apabila anak menjadi ulama besar itu tuh umur nang 10 11 12 tahun di TK Al-Qur'an itu aja. Imbah TK Al-Qur'an katanya kemana-kemana kah? Enggih, kalau orang dahulu tuh mempunyai ada ngarnya manhaj. Kalau kita wahine nih kurikulum yang jelas. Kayak kita ini ya ada SD, ada TK, ada itu. Ini adalah kurikulum orang-orang sebenarnya sekolahan-sekolahan yang ada sekarang ini diciptakan untuk apa gerang? Bisa pian betakon non diri pian lah. Apa maksudnya fungsi daripada diciptakan sekolahan kita sampai dari nang halus sampai nang S3. Sebenarnya sekolahan-sekolahan ini adalah diciptakan bubuhannya kita harus menyambat orang kafir atau apalagi di medsos mana di tata kurang kan oleh adalah untuk mencari pekerja sebenarnya. Mencari pekerja. Dalam artian dahulu bubuhan Belanda atau perusahaan-perusahaan company itu tuh mempunyai siapa nang kau begawi lawan aku. Sehingga apabila sudah mempunyai keahlian itu inya kena masuk ke company itu. Sampai ini kita takut aja kenapa jadi ikam sekolah. Sekira nyaman pegawai. Maka dari itu sekolahan-sekolahan kita itu kada dilajari bisnis. Kada dilajari peribahasanya nang kayak apa cara ini, cara itu, udah sekiranya mandiri di kampung. Peribahasanya kayak apa cara bolah pupuk, kayak apa cara bola, kayak peternak, nang kayak apa bisnis dan lain-lain kada dilajari.
Karena memang itu ditasmim bubuhan mereka atau dibikin oleh mereka untuk begawi di company-company tadi itu. Sehingga kita masuk ke Microsoft, modal pengaruh itu macam-macam. Dengar-dengarnya tuh ke Google, ke kalau nang biasa-biasa aja peribahasa nang kamu perusahaan kelapa sawit, ke perusahaan apa ngarannya tuh batu bara dan lain-lainnya. Dan itulah sehingga bubuhannya kadang-kadang yang sukses yo dasar tegawi ke situ. Tapi yang kada sukses ya nambah jual pentol kena. Bukan kita meremehkan bubuhan jual pentol, tetapi jauh-jauh sekolah, uyuh-uyuh sekolah, harau bulik kada jadi napa-napa. Karena yang dipelajarinya dan yang digawinya berbeda. Yang dipelajarinya IPA, EPS, nang macam-macam itu, sekalinya bulik artinya takaran kanjinya sekian, dagingnya sekian, ininya sekian. Jadi akhirnya kadang sinkron. Kalau ulama dahulu itu jelas sudah bubuhan itu. Artinya tidak boleh keluar kampung kecuali sudah hafal Al-Quran dan hafal hadis. Kalau zaman ini banyak mudah-mudahan ulama di Timur Tengah sana itu hafal daripada Mukhtasar Bukhari. Setelah hafal Al-Quran. Jadi umur 10 tahun ke bawah itu hafal Al-Quran sudah. Umur 15 tahun ke bawah itu hafal daripada hadis-hadis Rasulullah, sehingga hatinya itu atau raja nang dirinya tadi itu mempunyai kelebihan yang sangat banyak. Rajanya itu hafal Al-Quran, hafal hadis, hanya belajar ilmu-ilmu agama. Kita hanya belajar ilmu agama umur ada 40 tahun. Alhamdulillah jua hakun. Ada nang sampai mati pian gawian di gardu aja. Cepak kayak itu bang sudah. Ya kalau alhamdulillah aja umur 40 atau umur 50 nang sudah kita nih peribahasanya masa pensiun sudah. Sadangnya sudah memperhatikan kerajaan kita nena. Apakah masih banyak pemberontaknya ataukah kada? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita seberataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kita ini kerajaan yang hebat, kerajaan yang bagus, dan dimusnahkan daripada pemberontak-pemberontak tadi itu, sehingga menjadi orang-orang yang mempunyai kerajaan yang bersinar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulika al karim warzuqna an-nadhara ila wajhika al karim ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.